Buat kita yang sudah berstatus hamba Tuhan, saudara, maka kata ini apalagi di daerah Kristen sudah jadi hal yang cukup murah atau cukup banyak kita tahu. Tetapi sebagaimana semua kehidupan di dunia, sebagaimana semua bentuk kehidupan di dunia, apalagi yang menyangkut orang banyak, saya menggunakan cara itu untuk hidup. Maka segala sesuatu di dunia ini yang selalu berurusan atau menyangkut orang banyak, maka hal-hal yang digunakan itu tidak boleh lebih dari 1 minggu setelah digunakan tidak diperiksa. Itu berbahaya. Contohnya pesawat, contohnya kapal, semua angkutan, semua alat-alat kedokteran, semua mesin yang dipakai. Pokoknya kalau itu urusan orang banyak, maka manusia tidak boleh mengandalkan barang itu. Komputer itu terus diperiksa, betul enggak? Tidak boleh tidak. Nah, maka itu mengapa kalau ada kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan, lalu korbannya cukup banyak, hukumannya berat, sangat berat. Karena itu kesalahan dari pihak manusia. Kenapa nggak diperiksa dengan rutin? Kalau saudara ingat tahun berapa itu ya, pesawat Seth Air yang meledak di atas kota Palembang di Sungai Musi. Nah, salah satu korbannya itu saudara saya, anaknya 2. Hari itu mereka mau ke Singapura, sudah sampai di bandara, tiba-tiba si suami berkata, aku kok nggak enak, kamu dengan anak-anak nyusul aja nanti, barang-barang saya bawa dulu. Nah, si istri bingung. Sudah sampai bandara, sudah dapat tiket, suami berangkat, istri yang 2 anak pulang. Sampai rumah dengar berita pesawat itu meledak. Nah, ternyata kesalahan perusahaan, tidak meneliti pesawat itu setelah sekian hari, harusnya diteliti ulang. Dan saya kagum dari perusahaan itu. 2 minggu lalu saya ketemu istrinya, ketemu 2 anaknya karena mereka mau ke Amerika. Ternyata perusahaan Singapore Airlines lewat Singapore Air itu begitu tanggung jawabnya kepada semua keluarga korban, ratusan sudah, saya nggak bisa bayangkan. Sampai didatangkan pengacara-pengacara dari Singapura, dari Australia. Jadi semua keluarga korban, contohnya mereka nggak cuma dapat ganti rugi, enggak, tapi anak-anak mereka diurus. Itu yang saya sampai menangis waktu dengar itu. Ini perusahaan dunia bisa bertanggung jawab seperti itu. Jadi setelah urusan suami meninggal beres, mereka dapat santunan. Ini lihat santunannya saudara, untuk yang mereka itu. Jadi dilihat statusnya. Kalau mati sekeluarga, berarti cuma ahli warisnya. Kalau nggak ada waris, cukup sampai penguburan dan dikasih orang tua atau saudara. Itu masih murah. Tapi yang berat buat perusahaan ini, kalau masih ada anak atau istri atau suami atau anak yang masih hidup, mereka bertanggung jawab. Biaya sekolah anak-anak ditanggung perusahaan itu sampai lulus sarjana nanti. Lalu perusahaan menanggung. Ditawari anak-anak ini mau sekolah Singapura, Amerika atau Australia, suruh milih. Mereka yang tanggung visanya semua. Saya sampai enggak mengira begitu luar biasa hanya karena kesalahan sendiri. Nah, saya belajar dari hal-hal seperti itu. Kita lihat gereja begitu jahatnya. Betul enggak? Kalau kita bandingkan dengan perusahaan penerbangan ini, apa tanggung jawab gereja kalau pemimpinnya bersalah, kalau kita bersalah? Kalau saya pakai istilah mesin kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bukankah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, seberapa banyaknya pun orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani, bukankah itu tetap orang yang bagi surga 1 jiwa saja nilainya tak terkatakan? Betul tidak? Nah, 5, 20, 40 yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan kita remehkan. Lalu kita sering melihat hanya membandingkan kalau gereja besar, jemaat besar tidak. Nah, kalau dunia dalam semua sistem hidupnya selalu merawat, membuat pemeriksaan terus menerus, setelah sekian saat alat-alat itu dipakai untuk kepentingan orang banyak, maka seharusnya kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan
bukan cuma seminggu sekali. Setiap hari kita harus rela diperiksa oleh Roh Kudus. Karena setiap hari dalam kehidupan kita bertemu dengan banyak masalah. Kita semua tahu sebagai hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan Superman, bukan, yang seolah-olah kuat menghadapi semua masalah. Tidak. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah dengan teman pelayanan, masalah organisasi. Wah, itu sudah begitu banyak. Nah, kalau setiap hari hidup kita tidak kita periksakan kepada Roh Kudus yang sangat tahu dan sangat teliti bagaimana semua komponen dalam diri rohani kita untuk pelayanan ini, lalu kita gunakan terus seolah-olah kita hebat, bahaya sekali itu. Maka itu waktu-waktu seperti ini saya paling suka untuk bertemu, berdoa, bertemu sesama saudara, bertemu Tuhan, untuk istilah saya memeriksakan diri. Kita harus mengakui inilah jeleknya kita manusia. Jujur, bukankah kita manusia yang paling jahat, lebih jahat dari binatang apapun juga? Dalam hal apa saya berkata kita ini jahat? Sebagai manusia, mau predikat gubernur, hamba Tuhan, presiden, pokoknya namanya orang, kita pasti lebih bisa tahu salahnya orang lain daripada salah diri sendiri. Renungkan, ya atau tidak? Coba jawab, ya atau tidak? Itu kita. Kalau salah orang, kita bisa teliti tahu, kita bisa cari tahu dan sebagainya, itu kejahatan. Tapi kesalahan kita seringkali kita pura-pura tidak tahu. Dan itulah kita manusia. Hamba Tuhan pun tidak akan lolos dari penyakit ini. Maka itu kalau kita tidak rajin-rajin memeriksakan diri kepada Tuhan yang kita layani dengan keterbukaan yang total, maka setan bisa bersembunyi di balik pelayanan kita. Itu sebabnya korban sudah cukup banyak berjatuhan yang namanya hamba Tuhan. Dan kita semua tahu yang namanya hamba Tuhan bisa lebih jahat daripada penjahat. Lihat kacaunya organisasi gereja, saling sikut, saling mencaplok, saling menjatuhkan, saling menghina, saling memfitnah, saling menggosipkan. Ngeri, betul tidak? Itu gereja. Kenapa bisa terjadi? Maka itu kita harus sadar bahwa kita pun bisa bersalah seperti mereka. Dan kiranya kita yang terbiasa suka ngorek-ngorek kesalahan rekan kita yang lain, mari rendahkan diri kita. Kita terbuka di hadapan Dia supaya Dia periksa kita baik-baik. Seandainya Bu, seandainya ada yang minta semua itu, Ibu berikan. Ibu bebas. Sungguh, gak usah dipertahankan. Ya ini kan Papa Itar, ini perjuangannya Mama Itar, ini perjuangan Papa Itar. Jangan dipertahankan. Kalau ada yang mau ambil, silakan ambil. Ibu lebih bebas hidup dengan Tuhan dan besarkan anak-anak itu. Inilah jahatnya politik gereja. Ngeri sekali, ngeri sekali. Saya harap nggak tahu, nggak usah tahu. Saudara, jangan kita pernah mengotori hati kita dengan barang-barang dunia ini. Setuju? Jangan. Kalau setiap kita punya motivasi seperti apa yang Tuhan katakan dalam perjanjian lama, hakku dan warisanku hanya Tuhan saja, maka sungguh hati kita akan terbebas dari dosa kepemilikan benda-benda duniawi ini. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita tetap beres di hadapan Dia. Sebab apa yang Dia berikan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita, itu selalu untuk kepentingan Dia dan kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan kita. Ada firman yang pendek, dan saya percaya belum semua hamba Tuhan yang pernah meneliti dan menghidupi firman itu. Silakan dibuka Filipi 2:21. Ayat ini yang membuat saya selalu berjaga-jaga untuk bentuk apa saja yang saya coba putuskan. Nah ini ya saudara celakanya. Berapa kali kita bersalah, lalu kita menutupi diri dengan kata, ini kan untuk pelayanan. Awas, kata-kata ini sudah dipakai oleh iblis. Betul tidak? Berapa kali rekan-rekan kita jatuh
Katanya untuk pelayanan, ternyata dipakai untuk keluarganya sendiri. Dan itu bukan rahasia lagi. Untuk pelayanan, untuk pelayanan. Maka itu tiap kali saya harus memutuskan yang besar maupun yang kecil. Maka firman ini saya akan majukan dulu. Saya akan periksa hati saya betul-betul. Betul Daniel, untuk pelayanan atau untuk kamu? Periksa. Sudah lihat ayat itu? Tetapi semuanya ngeri, mencari apanya sendiri. Ayo baca, apanya? Kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi saudara, sudah sangat-sangat jahat kata ini kan untuk pelayanan. Selidiki mulai hari ini. Setiap kali kita menggunakan kata itu, periksa baik-baik. Untuk pelayanan atau untuk aku? Karena jaraknya tipis sekali, bedanya tipis sekali. Nah lalu saya mencari firman supaya saya tidak salah, karena saya selalu mengatakan pada diri sendiri. Kalau saya lihat, saya dengar teman saya begini, teman saya begitu, saya nggak berani pasang telunjuk. Saya akan diam, saya akan tertunduk di hadapan Tuhan. Saya berkata, selalu ini saya katakan, Tuhan, saya pun bisa berbuat seperti itu karena saya masih manusia. Tapi tolong saya supaya jangan berbuat seperti itu. Saya bersyukur ada contohnya, sehingga saya nggak perlu repot-repot cari contoh yang salah, dan saya tidak mau melakukan itu. Lalu saya minta tolong ukur dari firman. Berikan saya firman Tuhan sebagai hamba-Mu, supaya saya terus dikoreksi. Apa yang ada di hatimu tentang saya, tentang kami, kalau saya berkata begitu, sehingga Engkau tetap menganggap kami ini benar dan tidak bersalah, sehingga pelayanan nggak kami jadikan kedok, pelayanan nggak kami jadikan kendaraan. Ngerti kata kendaraan? Untuk mencapai sukses, untuk memperkaya diri sendiri. Tidak. Saya minta firman. Maka suatu hari Roh Kudus menunjukkan saya tentang hubungan Musa dengan Tuhan. Itu luar biasa. Mari kita buka Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33. Kita lihat kebenaran ini. Dahsyat sekali pengalaman Musa dengan Tuhan. Ayat 17 saya akan mulai baca. Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini. Kalau saudara kita membaca kata juga, hal yang telah kau katakan ini, artinya sebelumnya sudah ada. Juga yang ini, kan begitu? Dan ini buat saya kagum. Oh iya, Musa itu hebat sekali di hadapan Tuhan. Jadi yang kemarin-kemarin Musa, iya, juga yang sekarang ini. Berapa banyak yang Musa terima dari Tuhan, yang dia layani? Apa yang ditambahkan juga? Perhatikan baik-baik. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara, berapa belas tahun yang lalu saya terpukau dengan ayat ini. Dan inilah salah satu ayat yang meneguhkan saya kenapa saya bisa ke Papua. Dan Tuhan percayakan pelayanan begitu banyak sampai hari ini. Supaya kita tahu. Saudara renungkan, suatu privilege, saya pakai bahasa Inggris, sebuah hak dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan kepadaku akan kulakukan. Saudara bisa bayangkan kalau semua hamba Tuhan dapat hak seperti ini, percayalah tidak akan ada kesulitan dalam pelayanan kita. Betul? Kita boleh berpikir, Tuhan, apa engkau nggak salah menawarkan Musa hak sebebas-bebasnya? Berarti kan begini, sudahlah Musa, pokoknya apa saja yang kau katakan, aku lakukan. Coba renungkan, dahsyat nggak itu? Nah, inilah tolok ukur yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Kalau kita hamba Tuhan yang benar, dengarkan, tidak akan hanya dilihat dari buah dan hasil pelayanan, tidak. Saudara, ternyata
Kalau selama ini gereja masih menggunakan kalimat yang sama, kan untuk pelayanan. Yang kedua saya katakan ini, kan gereja atau para hamba Tuhan selalu berkata, ya yang penting kan buahnya. Betul? Nah tolong, yang suka menggunakan kata-kata itu cabut. Ternyata buah-buah pelayanan kita pun sudah diselewengkan oleh iblis. Ternyata nggak cukup. Buah-buah pelayanan pun bisa terjadi bukan karena Tuhan. Ini yang buat saya kaget. Maka itu kalau cuma hasil pelayanan, lalu itu kita jadikan tolok ukur kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, lalu kita berkata hebat, yang penting kan buahnya. Orang ngomong apa terserah. Ternyata tidak. Saya mau tunjukkan fakta. Buah-buah pelayanan kita itu tanpa Tuhan pun akan ketahuan, akan bisa. Contohnya, kalau kita pintar ngomong, lalu teman kita orang-orang kaya, nggak usah doa pun kita ngomong, karena pintar ngomong, orang kaya itu pasti beri. Lalu pemberiannya kita wujudkan dalam bentuk pelayanan, nah akan kelihatan. Setuju nggak kalau saya katakan ini? Apakah itu buah karena Roh Kudus? Tidak. Karena itu hukum alam. Kita pintar ngomong, teman kita orang kaya, ya kita ngomong, dia percaya, ya diberi. Lalu kita wujudkan. Yang berikut, dari dulu sama-sama masih kecil, kita tetangga, teman sepermainan. Kita jadi hamba Tuhan, dia jadi gubernur. Nggak usah doa, fasilitas pasti dapat karena teman. Buah-buahnya kelihatan, orang tahu. Ngerti contoh ini? Dan banyak hal yang lain lagi. Maka itu untuk buah juga dalam pelayanan, kita harus bertanyakan dalam diri kita. Dan ini berbahaya kalau kita menggunakan istilah-istilah selalu dipakai, karena setan sudah menyalahgunakan itu juga. Lalu apa Tuhan? Kan saya jadi takut juga. Kalau katanya untuk pelayanan bisa salah, saya ajukan kan itu pendapat umum, kan ini ada buahnya, bisa salah juga. Lalu mana yang benar? Tolong. Saya berkata lagi pada bapak saya ini masih manusia. Saudara, kalau sampai Tuhan bisa membuat Musa punya hak seperti itu, juga apa yang telah kau katakan kepadaku Musa akan kulakukan. Berarti di mata Tuhan Musa sudah memenuhi beberapa persyaratan. Betul nggak? Kalau Musa tidak memenuhi beberapa persyaratan, nggak mungkin Tuhan sebodoh itu memberikan hak yang tak terbatas. Saya mulai cari kenapa bisa begitu Musa. Ternyata jawabannya pada ayat 17 juga. Dua jawabannya. Karena ini menunjukkan mengapa Tuhan bisa memberi Musa hak sebebas-bebasnya untuk ngomong apa saja, untuk minta apa saja, dijamin oleh yang Tuhan yang dia layani. Aku lakukan. Wih, ngeri sekali. Satu, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan yang kedua, karena aku mengenal engkau. Nah, saya akan ambil yang kedua dulu. Saya beri contoh begini. Kalau suatu hari ada di antara kita hamba-hamba Tuhan dari Jayapura, dan teman-teman kita tahu bahwa kita ke Jakarta. Setelah sekian minggu pulang, wah sebagai teman kita tanya, apa yang terjadi dengan kamu? Wah cerita begini. Salah satunya, kamu tahu nggak? Aku kenal Pak SBY sekarang. Presiden itu. Saudara, kalau teman kita yang ngomong, dia yang kenal SBY, sebagai rekan yang kita tahu juga, kita percaya atau setengah percaya atau nggak percaya kalau dia yang ngomong? Coba jawab. Kalau dia yang ngomong, teman kita yang ngomong, mikir-mikir bukan? Ya paling iyalah, terserah kamu. Tapi beberapa hari kemudian setelah dia kembali ke Jayapura, lalu kita dengar berita di TV, Pak SBY lagi pidato di suatu acara, tiba-tiba menyebut, belum lama ini saya ketemu kenalan saya pendeta dari Jayapura namanya ini. Ayo,
Kalau yang ngomong Pak SBY, bagaimana kesan kita? Betul kalau begitu. Ngerti nggak, saudara? Mari kita jujur pada diri sendiri. Saya percaya sebagai hamba-hamba Tuhan, semua kita pasti akan berkata, oh aku mengenal Tuhan. Ya memang, kalau enggak masa kita mau jungkir balik melayani begini. Tapi masalahnya bukan kita yang mengakui. Masalahnya sekarang kita boleh sampai doer mulut ini istilah Jawa. Ngomong kiri kanan, aku kenal Tuhan, aku kenal Tuhan. Tapi kalau dia sendiri belum pernah memberi pernyataan bahwa dia yang mengenal kita, ini perkara lain, saudara. Ini yang saya cari. Betul nggak? Beda nggak, saudara? Coba renungkan ini. Nah, persoalannya sekarang, saudara, apakah Tuhan pernah memberi pengakuan dia mengenal kita atau tidak? Saya kejar lagi. Bagaimana caranya Tuhan engkau bisa mengakui saya atau kami bahwa Tuhan mengenal? Bagaimana caranya? Betul nggak, saudara? Kan ini hal yang sulit ditebak, diketahui orang lain. Saya kejar terus, dan ternyata ini jawabannya. Ketika kita berani mengesampingkan kepentingan pribadi, sekalipun Tuhan yang memberi kesempatan, tapi kita tahu bahwa bukan begini yang Tuhan maksud, maka Tuhan baru akan memberi pernyataan. Nah, dalam istilah yang saya temukan dalam kehidupan ini, ternyata semua kita yang berstatus hamba Tuhan harus pernah mengalami sebuah atau suatu ujian akhir dari Tuhan. Dan ketika ujian itu datang dalam kehidupan kita, di situ Tuhan baru berkata, cukup, aku kenal engkau sekarang. Saya beri beberapa contoh. Ujian akhir Abraham setelah berkali-kali diuji, kita lihat Ishaknya. Betul nggak? Itu hebat terusnya. Maka itu kalau kita baca teliti, sampai Abraham mati, dia nggak diuji lagi. Karena itu sudah akhir. Sejak hari itu yang berkata, cukup, aku kenal engkau. Yusuf sama. Ujian demi ujian dia terima. Dan ujian akhirnya ketika istri Potifar memfitnah dia, dan dia dihukum begitu berat, dan dia tidak dendam, tidak menyalahkan, tidak marah, baik kepada istri Potifar maupun kepada Tuhan. Tuhan berkata, cukup, aku kenal engkau. Lalu saya cari, kalau begitu Musa yang mana? Dari Abraham, Yusuf, kita mengetahui semua kepada ujian kepentingan diri sendiri. Maka itu hari itu saya takut. Dan salah satu hasil, maaf saya cuma cerita, kira-kira saudara, saya di Nabiri sudah pegang kira-kira 45 sertifikat, baik untuk tanah, rumah, untuk rumah guru, asrama, untuk sekolah, untuk tanah pertanian, tanah pertukangan. Dan gara-gara ini saya jaga hati saya betul-betul 40 surat itu. Karena peraturan BPN hanya satu nama untuk yayasan, hanya boleh 5 sertifikat. Itu peraturan BPN. Maka tanah-tanah sekolah kami pakai untuk yayasan, tapi sudah lebih. Nah, yang lain bagaimana? Saudara, saya bersyukur dan memberitahukan ini lebih dulu. Dari 45 kurang lebih sertifikat, tidak ada satupun yang pakai nama saya. Saya beli 2 rumah di Wamena, 1 di Timika, 1 di Manokwari, 2 di Biak. Saudara, saya jaga hati saya supaya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Saya bagikan kepada anggota tim, pakai nama. Ketika yayasan pusat mengoreksi saya, kalau dipermainkan bagaimana? Ya urusan dia dengan Tuhan, berarti dia akan ke neraka dengan barang itu. Karena dia tahu itu siapa yang beli. Itu sebuah contoh. Saya beli rumah di Gorontalo, saya beli rumah di Manado, saya beli rumah di Kendari. Tidak ada satupun atas nama saya. Semua saya pakaikan untuk pelayanan. Sekarang sedang nawar rumah di daerah Makassar untuk pelayanan. Karena kepemilikan ini, kepentingan diri sendiri ini yang menjerat kita.
Maka itu kalau ada di antara saudara dengan sadar saudara belum pernah masuk ujian akhir, mintalah supaya kriteria ini terjadi dalam diri kita masing-masing. Amin. Ini penting sekali. Ternyata ujian akhir Musa pada Keluaran 32. Mari kita lihat ini. Ini ujian akhir Musa. Pada Keluaran 32 ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu yang dicor, yang dituang, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Tuhanmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Jelas Tuhan tersinggung. Tuhan kok dibandingkan dengan anak sapi. Kurang ajar betul mereka. Lalu firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara perhatikan tawaran Tuhan kepada Musa. Inilah hubungan yang sangat indah antara seorang manusia bernama Musa dengan Tuhan pencipta alam semesta. Baca baik-baik. Tuhan yang menawarkan, bukan Musa yang minta. Renungkan kata ini. Ini yang membuat Tuhan berkata, cukup Musa, aku kenal engkau sekarang. Tuhan yang menawarkan, bukan Musa yang minta. Lalu saya meneliti hidup Abraham, hidup Yusuf, sama. Ternyata mereka bertiga punya kondisi yang sama. Maka itu kepada mereka bertiga pun Tuhan berkata yang sama, aku mengenal engkau. Bahkan kepada Abraham sampai disebut engkau sahabatku, karena Tuhan pun kagum. Abraham tidak pernah minta anak, betul enggak? Apakah dia pernah berdoa? Enggak. Kalau Hana berdoa minta Samuel, tapi ini tidak. Tuhan yang nawarkan, ya mau saja dikasih anak. Ya lucu Tuhan itu. Ditawar-tawarin sendiri, dikasih-kasih sendiri, sudah besar diminta lagi. Betul? Nah secara logika kalau Abraham kayak model kita berontak. Aku nggak minta, engkau yang nawari, enak aja sudah gede engkau ambil. Kalau Abraham kayak kita, untung tidak begitu. Dan ketika diminta, wah luar biasa. Saudara perhatikan, itulah satu-satunya kisah dalam Alkitab. Tuhan tidak marah kepada salah seorang hambanya ketika Tuhan tahu hamba ini melanggar firman. Dalam hal apa Abraham melanggar firman? Itu kali pertama dalam Alkitab diizinkan suami nggak sehati dengan istri, Tuhan diam. Karena Tuhan tahu kalau hari itu Abraham sehati dengan Sarah, lalu ngomong anak ini mau dibunuh. Bisa bayangkan Sarah kayak apa hari itu? Ayo ibu-ibu pasti tahu. Pasti Sarah akan berkata, enak aja bukan kamu yang mengandung, aku yang susah payah sudah tua punya anak. Enak aja anak itu ambil, pasti kamu salah dengar. Coba puasa lagi, coba tanya Tuhan lagi. Masa Tuhan pelin-pelan seperti itu? Wow, Sarah bisa ngomong macam-macam. Tuhan tahu Abraham gak bisa sehati dengan Sarah untuk anak itu. Yusuf juga sama. Dia nggak pernah minta visi. Apakah pernah ada doa sebelumnya Yusuf minta visi? Enggak. Dia sudah enak kok hidup di rumah bapaknya, anak kesayangan. Masih ingat saudara? Tuhan yang memberi. Dia terima tanpa minta. Ternyata gara-gara visi itu dia menderita begitu berat. Kakak-kakaknya benci, fitnah, dijual jadi budak, enak sedikit, istri Potifar cari masalah, masuk penjara. Saudara baca baik-baik Kejadian 41 ayat 14. Gampang, 41 dibalik 14 untuk menghafalkan. Ternyata penjaranya Yusuf nggak cuma penjara biasa, disebut ditutupan. Nah waktu saya membaca sejarah Mesir, saudara, ternyata Mesir itu punya 4 macam penjara. Dan tutupan itu yang ketiga. Bentuknya lubang di bawah tanah tanpa sinar matahari. Jadi yang dihukum itu berdiri, kencing berak juga berdiri, tidak bisa duduk, duduk aja nggak bisa, apalagi tidur. Yusuf di situ. Ketika dia mau jumpa Firaun hari itu, bayangkan
Lalu anak ini tidak marah, tidak dendam, tidak apa-apa. Nah saya belajar, dia nggak minta visi, Tuhan yang memberi. Ternyata dampak dari visi itu begitu menyakitkan dan mengerikan. Hancur masa depannya. Tapi hatinya tetap bersih. Maka itu sampai dia mati, nggak ada ujian lagi. Hamba-hamba Tuhan, mari kita periksa. Musa tidak minta, Tuhan yang menawarkan. Mari kita teliti pasal 32 Keluaran ini ayat yang ke-10. Di sini kita akan melihat bagaimana hubungan Musa dengan Tuhan. Saudara perhatikan kalimat pertama itu yang mengagetkan saya. Tamakan buat saya syok membaca firman ini. Saudara baca baik-baik. Bukankah Tuhan itu Tuhan? Betul? Musa itu manusia seperti kita. Tapi bagaimana mungkin seorang Tuhan yang berdaulat minta izin kepada Musa ketika mau marah? Saya kaget. Baca baik-baik. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap bangsa yang kurang ajar ini. Saya terkejut, sudah. Hamba-hamba Tuhan, kejarlah posisi kita masing-masing sampai sedemikian ini, supaya ketika waktu ujian datang, Tuhan menghargai diri kita seperti dia menghargai Musa. Secara logika nggak bisa kita terima. Masa Tuhan minta izin Musa? Betul nggak? Kata biarkanlah aku. Jangan kau halangi aku Musa. Saudara, saya temukan firman ini. Inilah hamba Tuhan, inilah para pendoa yang berdiri bagi satu negeri. Kalau Tuhan marah, Tuhan harus segan kepada kita penjaga negeri itu. Dan dia kalau mau buat satu harus minta izin dulu pada penjaganya. Saya kagum kepada Tuhan yang berdaulat tapi rendah hati seperti ini. Mari kita jujur hamba-hamba Tuhan. Berapa kali kita sombong. Tuhan saja bisa rendah hati dan dia bisa minta izin kepada rekan sekerjanya. Saya nggak habis pikir lihat. Maka itu kita harus tahu kalau kita hamba Tuhan penjaga negeri, apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kita. Untuk semua seluk-beluk apa yang dia mau kerjakan. Saya nggak pernah milih untuk ke Nabire. Saya juga nggak pernah tahu daerah itu. Tapi Tuhan yang menyuruh lewat Pak Indar Totanaya. Hari itu kami akan ke Timika, masuk ke Freeport, ternyata dibatalkan. Kami sudah keluar dari Wamena, sudah sampai Jayapura, besok mau ke terbang, batal. Lalu Pak Indar bilang, kamu ke Nabire aja, 3 hari aja. Saya bilang enggak, saya lebih balik ke Wamena, masih punya kerjaan. Tapi Pak Indar ngotot, enggak, kamu mesti ke Nabire. Istri saya dapat pernyataan, rupanya iya kita suruh ke sana. Nah saya itu paling nggak suka ke daerah baru, karena saya itu nggak bisa lihat sesuatu lalu saya diam, saya nggak bisa. Akhirnya karena Tuhan bicara pada istri saya untuk ke Nabire, baik kami pergi. Jadi cuma jalan 3 hari setelah Freeport, 3 hari itu saja. Ternyata Tuhan berbicara, ini yang Tuhan cari dari dulu. Saudara, 4 tahun hampir saya keliling ke Sorong, ke Merauke, ke Fakfak, ke Manokwari, ke Serui, ke Biak, Jayapura. Nabire belum. Saya cuma lewat. Waktu mau ke Fakfak, pesawatnya lewat Nabire. Jadi cuma di bandara ketemu berapa pendeta di situ. Saya ceritakan visi yang kami terima, bahwa untuk memulihkan Papua harus membuat sekolah berpola asrama, tapi dari taman kanak-kanak. 4 tahun saya sosialisasikan visi ini. Orang nakuti, maaf orang Papua saya berkata. Mereka bilang kepada saya, kamu harus mikir Daniel. Jangan lagi anak mereka, babi mereka kesenggol aja denda. Anak kamu mau asramakan sejak TK. Wih betul juga. Malah nakut-nakuti orang-orang itu. Kami berdoa lagi, tidak jalan lain. Pokoknya TK berasrama baru bisa membuat Papua pulih. Saya tidak nyangka kalau visi itu harus dimulai di Nabire, yang saya nggak perhitungkan sama sekali. Begitu tiba di Nabire, ternyata beberapa lembaga Nabire sudah dengar visi ini dari beberapa teman. Itu yang saya heran. Jayapura nolak, Biak nolak, Wamena juga nolak, Serui nolak. Saya sudah beli 3 rumah di Serui, saudara. Tapi ditipu oleh seorang pendeta, habis rumah itu dijual. Sampai urusan polisi. Sekarang pendetanya lari ke Kalimantan Timur. Saya kejar dia, satu sertifikat dia masih pegang.
Saya bilang, berani kamu melayani urusan dengan Tuhan. Karena saya dulu pikir suwi, karena suwi agak terbuka waktu itu. Sorong, saya punya kenalan banyak di Sorong. Maka nggak mau. Wah, repot asal makan anak TK. Siapa yang mau semua? Saudara, ketika Nabire tanpa perhitungan kami terbuka, maka Juli 95 kami mulai dengan 13 anak. Nah, sekolah ini masuk harus lewat TK, nggak boleh lewat tengah-tengah. Tahun ini bulan Juli, anak-anak generasi pertama kami sudah satu SMA. Bulan ini mereka ujian akhir kelas 3. Berapa orang yang mengunjungi lihat perubahan anak-anak itu nyata sekali. Sekarang kami kewalahan untuk menerima anak asrama TK karena terlalu banyak ruangan yang nggak cukup. Ngerti kalau Tuhan bekerja lewat visi. 7 kali saya hitung itu, saya diusir dari Nabire. Lewat kepala kantor beragama, lewat pendeta, lewat pengusaha, lewat masyarakat. Saya hitung 11 kali orang Papua mengancam membakar asrama kami. 1 kali mereka palang sekolah kami, dia ambil semua kunci di pintu-pintu dan di kepala. 3 hari nggak bisa sekolah. Oh, saya nantang terus. Bayangkan, kan nggak masuk akal. Mereka tahu ini anak-anak Papua yang disekolahkan. Dan ketika 7 kali itu diusir, saya berkata, setan kok jangan coba-coba. Macam-macam. Istri saya dibuat nggak betah pertama itu. Diteror lewat telepon. Ngeri, saudara. Tapi sekarang kami lihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Nah, ini contoh. Musa dapat tawaran setelah dia berkata, izinkan aku. Jadi Tuhan gak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak bersekutu dulu dan bersatu dengan rekan-rekan sekerjanya di dunia ini, di semua tempat di mana kita ada. Saudara, setelah itu dia berkata begini, kalau engkau izinkan aku Musa, aku habiskan 2 juta jiwa lebih ini, tapi cuma sisa kamu sekeluarga saja. Lalu dari kamu sekeluarga, aku akan buat bangsa baru. Coba renungkan. Saya berkata juga, untung Musa bukan orang Indonesia. Kalau Musa orang Indonesia, habis rencana Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Karena orang Indonesia itu seneng kata mumpung. Aku nggak minta kok. Gubernur yang minta aku berbuat itu, aku nggak minta. Pak Bupati yang nyuruh aku jadi pimpro, aku nggak minta. Kan itu pakai alasan kita. Nah, Musa bukan orang Indonesia. Saya mau tanya kepada saudara, kalau Musa berkata ya saja, lalu Tuhan membunuh 2 juta lebih Israel, jawab pertanyaan saya, Musa berdosa tidak? Jangan ragu-ragu jawab, berdosa tidak? Tidak. Bukan dia yang bunuh kok. Loh, betul nggak, saudara? Bukan dia yang bunuh, Tuhan. Dia cuma berkata ya. Aku nggak minta dia tanya, ya aku jawab iya. Loh, betul nggak? Jadi kalau dia berkata ya, lalu Tuhan bunuh mereka semua, Musa nggak berdosa. Tapi ini yang membuat Tuhan kagum kepada Musa. Dia tolak. Jangan Tuhan. Tuhan kaget. Maka itu saya merenungkan berapa belas tahun yang lalu. Kalau sampai Musa berkata ya, maka nggak ada Israel lagi di dunia, adanya Musael. Loh, kan anak-anak Musa semua kan Musael. Loh, betul nggak? Itu logika saya. Nah ini, maka itu saya sering mengajar. Jangan menggunakan teologi untuk meneliti Alkitab, malah pusing. Gunakan logika anak-anak, rahasia akan terbuka. Saya akan cerita, tapi maafkan saya, jangan saudara menilai macam-macam. Mengapa? Kalau saya mengajar, maaf, orang jadi buat mengerti. Firman begitu jadi begitu mudah. Karena saya pakai teori dari Roh Kudus. Belajarlah dari anak-anak. Maka kalau saya belajar firman, saya pakai pikiran mereka. Ngerti. Jadi begitu terbuka firman ini kalau kita pakai logika anak-anak. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Kalau kita belajar firman pakai logika teologi, malah bingung, muter ke sini sana, yang dengar tidur. Betul, maaf. Hampir nggak ada teolog yang kalau khotbah nggak bingung kan, saudara. Karena kepintaran. Saya paling menentang teologi. Karena Tuhan itu satu pribadi yang harus dikenali, bukan dipelajari. Catat itu baik-baik. Kalau dia buku, ya kita pelajari. Dia itu pribadi, hanya bisa dikenali. Dan permintaannya pun dalam seluruh Alkitab, seluruh bumi harus penuh dengan pengenalan akan Tuhan.
Tapi gereja memutar balik, bumi dipenuhi dengan pengetahuan tentang Tuhan. Itulah teologi. Tidak. Saya belajar teologi sampai hari ini. Saya punya banyak buku. Maka itu saya larang teman-teman saya sekolah teologi. Dengarkan, kalau sekolah teologi sudah bayar sekolahnya, suruh beli buku, bayar bukan beli. Sudah beli, suruh baca, terus buat ringkasan. Iya. Untuk itu cukup mesti bayar. Ya, beli sendiri, baca sendiri sudah toh. Lebih baik waktu dan uang yang ada dipakai untuk sekolah lain, itu lebih berharga. Maka itu sedikit sekali anak saya sekolah teologi. Kalau saya nggak periksa betul-betul itu, Tuhan yang suruh saya nggak. Lebih baik sekolah umum, itu memberkati masyarakat. Teologi nggak bisa dipakai di masyarakat, hanya di gereja saja. Sempit ruang geraknya. Mengerti kebenaran ini? Gara-gara teolog, doktrin muncul banyak-banyak dan perpecahan terjadi. Mengenal Tuhan itu sama mengenal seseorang. Hukum dunia berkata mengenal seseorang hanya ada satu cara, bergaul dengan orang itu. Saya akan tersinggung kalau ada orang berkata kepada saya, Pak Daniel, boleh nggak saya mempelajari tentang Bapak? Kurang ajar kamu, saya bilang. Saya bukan buku, saya orang. Apanya kamu mau pelajari? Nah, Tuhan kok dipelajari? Bagaimana mungkin? Otak kita sebatas ini, mau mempelajari yang tak terbatas. Pecah otakmu untuk menyimpan ketidakterbatasannya. Betul? Maka itu gunakan logika anak-anak, akan mengerti. Ketika Tuhan melihat Musa menolak, dia yang kaget. Lihat ayat yang ke-11. Ini cara Musa bergaul dengan Tuhan. Manis sekali. Lalu Musa mencoba bagaimana? Melunakkan hati Yahweh Tuhannya dan berkata, ini yang saya kagum. Saya ambil contoh di Papua saja. Sedekat-dekatnya saudara dengan wali kota Jayapura atau bupati Jayapura atau gubernur sekalipun, sedekat-dekatnya. Saya mau tanya, saudara keluar masuk rumah mereka enak saja. Tapi suatu hari ketika bupati atau wali kota atau gubernur lagi marah pada seorang kontraktor karena proyek yang belum diresmikan sudah ambruk lagi, marah besar bupati atau wali kota atau gubernur. Sedekat-dekatnya saudara, saya tanya, berani berlagak kayak Musa? Terus tepuk-tepuk pundak Pak Bupati, sabar Pak, sabar, jangan begitu, sabar. Berani kan? Coba jawab. Saudara, ini sungguh luar biasa. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan dalam kemurkaan yang luar biasa, nggak main-main, membunuh 2 juta orang lebih. Kalau itu terjadi, sejarah berubah, nggak seperti ini. Dan itu sungguh luar biasa. Apa cara Musa melunakkan hati Tuhan? Lihat saudara, begitu akrabnya Musa. Mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Nah, ini logika anak-anak saya akan gunakan. Mengapakah orang Mesir akan berkata, hei, dia yang membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Saya berhenti sampai di sini. Saya tertawa ketika saya mempelajari pakai logika anak-anak. Siapa pernah menangkan anak kecil yang lagi nangis dengan cara, nggak malu kamu lihat orang itu? Malu nggak? Malu dong. Masa kamu nangis sama orang banyak? Pernah pakai cara itu anak kecil nangis kita tenangkan? Musa buat begitu kepada Tuhan. Tuhan mikir dong, nanti orang ngomong apa tentang engkau kalau engkau bunuh mereka semua itu? Masa Tuhan gak malu? Tuhan sadar juga saudara. Luar biasa Musa ini dengan Tuhan. Betul? Kan Musa begitu kepada Tuhan. Apa gak malu Tuhan? Nanti orang ngomong apa tentang engkau? Saya kagum. Terus lihat hati Musa, berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Ayo, ini logika anak-anak. Kata berbalik dalam bahasa penggunaan kalimat yang lain. Saya pernah bayangkan Musa suruh Tuhan bertobat dari kemarahannya. Berani sekali nih Musa. Kata lain, bertobatlah Tuhan. Ayo, berani ngomong gitu sama Tuhan. Kalau Musa nggak begitu dekat kepada dia, luar biasa. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, perhatikan hukum ini baik-baik. Apakah kita sudah seperti ini sampai Tuhan pun mau mendengar apa yang kita katakan? Betul? Maaf, selama ini kita memang rajin berdoa,
Tidak ada hamba Tuhan yang gak dikenal rajin berdoa. Tapi saya sejak belajar ayat ini lewat logika anak-anak, saya periksa setiap doa-doa saya. Ternyata gak cukup hanya kita rajin berdoa, tetapi harus ada sebaliknya. Tuhan rajin gak ngomong dengan kita, dialog, diskusi, rajin tidak. Kalau rajin kita berdoa tidak diragukan karena kita hamba Tuhan. Tapi kebalikannya, dia rajin juga nggak ngomong dengan kita. Ngerti hukum ini, saudara? Musa menemukan ini karena Tuhan ngomong. Beri tanda Keluaran 32, kita belum selesai. Sekarang kita lihat Keluaran 25 ayat 22. Lalu garis bawahi di ayat itu ada dua kata kerja yang penting. Keluaran 25 ayat 22. Di sanalah aku bertemu dengan engkau. Ada kata bertemu, garis bawahi. Dan di atas tutup pendamaian di antara dua kerub, di sanalah aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang harus kau sampaikan kepada orang Israel. Keluaran 25 ayat 22. Betul ketemu ayatnya itu? Iya atau tidak? Coba jawab. Oke. Nah, saudara, itu model hidup saya dengan Tuhan. Kan kiranya itu model hidup kita juga hamba-hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan akan celaka kita kalau kita tidak bertemu dan mendengar Tuhan berbicara. Berarti pelayanan kita akan ngawur. Karena kalau Tuhan tidak berbicara kepada kita, lalu apa yang kita sampaikan? Berarti karangan sendiri, walaupun kita khotbah pakai Alkitab. Dengarkan ini, hamba-hamba Tuhan ini berbaik. Nah, saya mengimani ini zaman perjanjian lama. Ternyata Tuhan begitu mudah ditemui untuk hamba-hambanya. Di mana perjanjian lama masih kenal hukum Taurat yang begitu berat, betul? Sulit bertemu Tuhan, tapi toh dia mau bertemu dan berbicara. Nah, dua kata kerja itu penting. Kalau Tuhan bertemu dengan kita, dia harus dan pasti berbicara dengan kita. Saya tidak percaya, ini logika anak-anak lagi, kalau Tuhan ketemu hamba-hambanya cuma senyum-senyum terus pergi lagi, nganggur apa? Betul nggak, saudara? Kalau dia bertemu pasti berbicara. Maka itu gereja-gereja pertobatan Pantekosta Karismatik gobloknya minta ampun. Sering cerita, oh kebaktian tadi, ibadah dari hadirat Tuhan luar biasa. Dengar, sejak saya mengerti ayat itu lebih 25 tahun yang lalu, saya akan hati-hati berkata hadirat Tuhan ada. Karena saya punya prinsip lewat ayat itu, kalau dia hadir, dia pasti berbicara. Maka kalau gereja berkata, tadi Tuhan hadir, saya akan tanya, Tuhan ngomong apa? Enggak kok, pasti bukan Tuhan hadir. Cuma kamu kedinginan, maka itu merinding. Itu saja, saudara. Ini saya berkata serius. Maka itu engkau yang rajin doa puasa, doa malam, doa ini, doa itu, penipu. Kalau setelah doa sekian jam, saya tanya, Tuhan bicara enggak? Tidak. Pasti engkau tidak doa, tidur saat itu. Ayat ini harus dipatokkan buat hamba Tuhan, katakan amin. Kalau dia bertemu, dia pasti berbicara. Tidak mungkin tidak. Maka itu pertanyaannya, kalau cuma kita rajin berdoa, apakah dia berbicara? Kalau kita rajin berdoa, Tuhan nongol aja enggak kepada kita? Ibrani 12 ayat 14 hukumnya. Kita ada dosa yang tidak mengampuni orang lain. Ulangi, catat, Ibrani 12 ayat 14. Kalau kita nggak berdamai dengan semua orang, kita nggak akan bertemu Tuhan. Maka itu kalau kita rajin sembahyang, rajin puasa, nggak pernah jumpa Tuhan, apalagi berbicara, berarti ada dosa dalam diri kita. Jujur, kapan terakhir kali Tuhan bicara kepada kita? Jangan bilang tahun lalu, terlalu lama. Harusnya tadi pagi. Setiap hari dia harus bicara dengan kita. Karena kalau dia tidak bicara dengan kita, berarti saudara nggak pernah ketemu Tuhan sejak waktu itu. Karena prinsipnya setiap kali dia bertemu kita, dia pasti berbicara. Katakan amin. Itu hamba Tuhan. Lalu kalimat berikut, pasal 32. Masih ayat yang ke-12. Setelah dia berkata, bertobatlah dari murkamu. Yang kedua, menyesalah karena malah petaka yang kau datangkan kepada umatmu. Coba Musa berani nasihat Tuhan, nyesal, Tuhan nyesal. Ayat 13. Ingatlah. Nah, kalau sampai dikatakan Tuhan Musa berkata ingatlah Tuhan, berarti Tuhan dianggap pikun oleh Musa. Beraninya.
Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah, dan seterusnya. Mari kita lihat ayat yang ke-14. Luar biasa. Dan Tuhan bagaimana? Dan Tuhan bagaimana? Menyesallah Yahweh karena malapetaka yang telah dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung, dan dua lo hukum Tuhan dalam tangannya. Lalu yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua lo itu seterusnya, saya nggak usah baca ayat yang ke. Oke, nanti saudara teruskan karena waktunya. Saudara, jadi Tuhan terkejut ketika Musa ditawari tawaran yang begitu enak untuk kepentingan diri dan keluarganya. Perhatikan, dari awal kita sudah bicara tentang ini. Kita harus periksa baik-baik untuk kepentingan siapa. Berapa banyak kita berkata ini kan untuk pelayanan, tapi ternyata kita putar untuk kepentingan keluarga kita sendiri. Maka itu perhatikan, semua surat-surat tanah yang gereja punya, yayasan punya, itu perlu diperiksa semuanya untuk kepentingan siapa. Karena hal-hal itu bisa menjerat kita dalam hidup ini. Dosa terbesar hamba Tuhan di tanah Papua yang saya telidiki selama ini, masalah tanah. Betul tidak? Coba jawab. Itu dosa terbesar. Setelah itu baru iri hati, setelah itu baru perzinahan. Saya keliling ke kota-kota, ke kecamatan, ke desa-desa pedalaman, ribut terus masalah surat tanah.